Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi kali ini bukan sharing bareng terkait dengan komentar-komentar sahabat-sahabat di Ardhiko Ramos ya. Namun ada beberapa kutipan berita maupun informasi penting bagi sahabat-sahabat P3K teknis yang terdampak Gurmas. Dan berikut untuk ulasan lengkapnya. Informasi ini dikutip dari garut.pikiranrakyat.com. BKN, tingkat kelulusan P3K teknis diperkirakan meningkat menjadi 69% berkat kebijakan reformulasi. Hal ini juga menjadi kabar gembira bagi sahabat-sahabat bahwasanya peningkatan untuk kelulusan dari sahabat-sahabat P3K teknis ini juga cukup besar. Dari PLT Kepala BKN mengungkapkan bahwa tingkat kelulusan P3K teknis untuk formasi 2012 sebelumnya hanya mencapai 44%. Namun, berkat kebijakan reformulasi yang dikeluarkan oleh Menpan RB melalui keputusan Menteri 571/2023, BKN memproyeksikan bahwa tingkat kelulusan P3K teknis dapat meningkat menjadi 69%. Pengumuman ini resmi diungkapkan dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023 yang digelar pada Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Kebijakan reformasi ini dirancang untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi para calon P3K teknis untuk lolos seleksi, sekaligus mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pegawai ASN yang berkualitas. Perlu digarisbawahi untuk teman-teman yang sudah berkomentar di video sebelumnya, akan kita ulas ya sahabat-sahabat dengan berdasarkan Menpan RB 571 dan surat untuk reformulasi ini dari Sinka BKN. Dan untuk video-video sebelumnya juga berdasarkan keputusan lapis itu ya sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf jika informasi yang diberikan admin Ardhiko Ramos sedikit berbeda dengan video sebelumnya ataupun beberapa minggu yang lalu, karena kita terus update ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dalam rapat tersebut PLT Kepala BKN menjelaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan pegawai ASN bertujuan untuk memastikan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang optimal. Reformulasi ini memberikan harapan baru bagi para pelamar P3K teknis untuk dapat berkontribusi dalam sektor-sektor penting yang membutuhkan keahlian khusus. Tak bisa dipungkiri, memang sebelumnya pengadaan P3K menjadi fokus utama dalam seleksi CASN tahun 2023. Kebijakan ini dilakukan untuk menuntaskan honorer yang selama ini banyak dikeluhkan tak kunjung diangkat. Dari total formasi 572.496 yang ditetapkan oleh Panselmas, sebanyak 543.593 formasi dialokasikan untuk P3K. Sementara itu kebutuhan pengadaan CPNS hanya dialokasikan 28.903 formasi. Kepentingan pengadaan ASN yang mencakup PNS dan P3K diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Tentunya untuk penempatan akan maju pada kebutuhan jabatan yang kosong. Jadi reformulasi ini hanya untuk formasi atau jabatan yang masih kosong atau belum ada yang lulus secara resmi, secara murni ya sahabat-sahabat. Jika nanti teman-teman mengungkapkan bahwasanya murni itu maksudnya bagaimana, yang belum tidak terdampak reformulasi sudah lolos dulu. Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan jumlah pegawai. Ini adalah beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat. Bahwasanya PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Di sisi lain, kebutuhan jabatan pelaksana akan disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai dan juga dipengaruhi oleh proses digitalisasi. Khusus untuk seleksi CASN tahun ini, kebutuhan P3K didominasi oleh tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan. Adapun kebutuhan PNS akan dialihkan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya yang dibutuhkan oleh instansi. Kebutuhan ini berjalan dengan prioritas pemerintah yang memfokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini tidak menganaktirikan oleh ataupun untuk sektor teknis ya sahabat-sahabat. Terlepas dari pengadaan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan, Panselmas melalui BKN juga melaksanakan seleksi PPK guru dan tenaga kesehatan untuk formasi 2022. Data BKN per tanggal 3 Agustus menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kelulusan PPK guru mencapai 78%, kesehatan 78,6%. Namun untuk P3K teknis ini hanya 44%. Informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ada peningkatan sekitar 25% untuk kelulusan P3K teknis reformulasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi hanya di Ardhiko Ramos. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi